Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Kadila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan citra digital. Adapun pengertian dari pengolahan citra digital adalah suatu proses di mana citra digital dimanipulasi dan diolah menggunakan algoritma dan teknik khusus untuk mengubah, meningkatkan kualitas citra dengan menggunakan perangkat lunak khusus seperti MATLAB. Kemudian tujuan dari pengolahan citra adalah untuk meningkatkan kualitas citra, menghilangkan noise atau gangguan pada citra, memperjelas detail pada citra, serta memudahkan analisis citra dalam berbagai aplikasi. Adapun teknik pengolahan citra yaitu ada cropping, resizing, filtering, dan enhancing. Cropping digunakan untuk memotong bagian tidak penting pada citra, sementara resizing digunakan untuk mengubah ukuran citra sesuai kebutuhan. Filtering digunakan untuk menghilangkan noise pada citra, sedangkan enhancing digunakan untuk memperjelas detail pada citra. Teknik dasar ini sering digunakan sebagai langkah awal dalam pengolahan citra sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Nah, citra digital itu sendiri merupakan gambar yang diambil atau ditangkap menggunakan perangkat digital misalnya pada kamera digital. Nah, kamera digital itu kan memotret atau mengambil gambar yang direpresentasikan hasil gambarnya ke dalam dua dimensi. Kemudian ada scanner. Segala bentuk macam dokumen yang kita scan akan berbentuk gambar. Contoh lainnya di bidang medis yaitu alat USG. Alat USG ini juga sama, yaitu perangkat yang dapat menghasilkan citra digital. Gambar yang kita ambil dari kamera atau scan itu juga disebut sebagai image acquisition atau akuisisi gambar. Adapun step image acquisition ini yaitu objek di dunia nyata. Langkah awal ini yaitu kita mengambil objek di dunia nyata yang ditangkap melalui alat digital seperti scanner ataupun kamera. Setelah tahap objek ini, kita masuk ke tahap sampling, yaitu sampling menunjukkan banyaknya piksel untuk mendefinisikan sebuah gambar. Kemudian setelah sampling itu ada kuantisasi. Kuantisasi menunjukkan banyaknya derajat nilai pada setiap piksel. Nah, pada contoh gambar ini, misalnya kita mengambil objek di dunia nyata, terlihat gambarnya seperti tidak buram sama sekali. Ini adalah hasil asli dari gambar atau objek yang kita ambil. Kita masuk ke tahap sampling, di mana kita memasukkan atau menambahkan blok-blok atau kotak-kotak ke dalam gambar yang ingin kita ubah. Nah, gambar kotak-kotak ini disebut sebagai piksel. Kemudian setelah sampling ini, kita masuk ke tahap kuantisasi. Dapat terlihat jelas perbedaan gambar dari ketiga ini. Dan pada tahap kuantisasi ini terlihat jelas di sini ada penambahan warna baru. Nah, pada contoh ini ukuran dari pikselnya yaitu 14 kali 12 piksel, di mana setiap barisnya terdiri dari 14 dan setiap kolomnya terdiri dari 12. Maka dari itu, ukuran dari gambar tersebut yaitu 14 kali 12 piksel. Nah, di sini ada contoh gambar yang berukuran 256 dikali 256 piksel. Hasil gambarnya yaitu sangat jernih atau tidak buram sama sekali, tapi kita bandingkan dengan ukuran piksel yang lain, yaitu ukuran pikselnya 128 dikali 128 piksel. Terlihat jelas bahwa gambar yang dihasilkan sedikit buram. Kemudian ada 64 dikali 64 piksel. Gambar yang dihasilkan lebih buram dari gambar sebelumnya. Kemudian ada ukuran 32 dikali 32 piksel. Bahkan gambar yang dihasilkan yaitu sangat buram. Dan dapat kita simpulkan bahwa ukuran piksel mempengaruhi kualitas gambar yang dihasilkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.